Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini sampai dengan pagi hari ini. Oke, pada kesempatan pertemuan awal atau pertemuan di yang pertama ini pada perkuliahan pemetaan dan ECG di kelas C. Oke, pada pertemuan awal ini Bapak tidak akan membahas terkait langsung masuk ke materi, akan tetapi pada pertemuan awal ini kita bikin kontrak dahulu ya, kita bikin penjelasan terkait rencana pembelajaran satu semester yang akan Bapak ajar ke depannya. Oke, kita langsung ke slide ya. Oke, saya share screen bahan atau materi PowerPoint untuk hari pertama. Oke, kita sudah nampak ya semua share screen yang Bapak tampilkan. Di sini pertemuan awal Bapak akan menjelaskan terkait pendahuluan dan penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester dari mata perkuliahan pemetaan dan ECG di kelas C ini dengan kode TSW 3306. Jadi apa sih sebenarnya kenapa kita mempelajari pemetaan dan ECG? Nah, untuk di awal ini bagi yang belum mengenal atau yang belum pernah Bapak ajar kepada kalian, jadi sini sedikit profil. Di sini panggil aja Bapak Rifki, kemudian emailnya, nomor telepon seperti ini. Nanti bahan atau PowerPoint yang Bapak sampaikan hari ini akan saya share screen di Google Classroom. Kemudian manfaatkan sosial media yang ada. Silahkan saya cantumkan sosial media. Nanti bisa kalian lihat terkait materi di channel 2 ini ya, channel pendidikan. Nanti semua materi akan bisa diputar ulang di channel yang kedua ini. Oke, untuk rumah saya itu ada di Taman Sulfat, di daerah Taman Sulfat itu. Kemudian, oke, ini sebenarnya sudah di-share di Siap NG. Silahkan dibaca. Yang akan Bapak tekankan adalah di sini poin keempat. Nah, silahkan nanti ditulis ya nama dan NIM yang sesuai. Jangan menulis nama singkatan ataupun nama yang tidak sesuai pada Siap NG. Jadi silakan ditulis namanya ketika perkuliahan Zoom. Tulis namanya, kemudian silahkan ya pada ketika perkuliahan melalui Zoom, silahkan menanyakan materi. Jadi pergunakan sebaik mungkin pertemuan lewat Zoom untuk menanyakan materi ataupun hal-hal yang lain yang masih bingung atau masih ragu. Kemudian di sini ada YouTube-nya, silakan dicek ketika mungkin pada hari ini tidak bisa mengikuti perkuliahan Zoom atau berhalangan. Silakan bisa melihat kembali untuk dipelajari. Di sini juga sudah ada linknya. Kemudian yang terpenting adalah ketika mengikuti perkuliahan melalui Google Classroom. Nomor yang pertama adalah silakan menggunakan nama lengkap yang sesuai dengan Siap NG. Kemudian satu akun untuk satu mahasiswa. Jadi jangan double-double. Satu akun ya satu mahasiswa supaya apa? Supaya tidak kebingungan, supaya tidak rancu. Kemudian selanjutnya perhatikan tanggal pengiriman tugas supaya tugas tepat waktu. Dan ketika ada kalian tidak mengumpulkan tugas, maka tidak akan ada nilai. Jadi belajar disiplin untuk mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Jadi tugas yang Bapak berikan itu ada ring waktu, misalnya hari ini, maka tugas untuk misalnya tugas pertama itu ada waktu mungkin 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kan cukup waktu yang cukup lama ya. Saya kira itu sudah cukup kalian untuk mengerjakannya. Sudah cukup banyak waktunya. Kemudian kalau kalian melihat
di fitur Google Classroom, jadi nanti setiap tugas yang Bapak berikan itu akan saya kembalikan. Jadi sudah saya nilai, saya kembalikan, jadi kalian bisa menilai. Oh, misalnya tugas pertama saya kurang bagus, maka tugas kedua diusahakan lebih bagus dari tugas pertama. Jadi tidak usah dikembalikan kemudian ditulis nama dan NIM lagi, karena sudah terrekord di Google Classroom di situ. Tidak usah melakukan pengulangan. Kemudian selalu memperhatikan jadwal kelas agar mendapat materi perkuliahan terupdate. Jadi saran dari Bapak adalah ini kan banyak perkuliahan, kemudian jadwalnya harus tepat. Jadi silahkan kalian buat jadwal sehingga apa? Ketika ada Zoom perkuliahan, tidak hanya perkuliahan yang Bapak ajar, mungkin yang lain, sehingga terjadwal. Oh, hari Senin saya perkuliahan ini, saya harus menyiapkan ini, seperti itu. Jadi terjadwal, tidak ada mata kuliah yang kalian lewatkan. Kemudian jadwal Google Classroom ada pada masing-masing siap NG itu juga diperhatikan. Jadi pada mata kuliah yang Bapak ajar tidak ada grup ya, grup WA ataupun grup-grup lainnya. Jadi konsen kepada Google Classroom dan YouTube itu untuk melihat materi. Kalaupun ada pertanyaan silakan dilayangkan atau ditulis di kolom komentar. Dan nanti insya Allah akan Bapak jawab selama itu masih terkait materi pemetaan dan SIG, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan di sini kita mengenal ya supaya kalian punya gambaran. Di sini ada contoh peta tematik, yang sebelah kiri adalah peta administrasi Kabupaten Malang. Di sini judulnya adalah peta administrasi. Jadi di sini ada batas-batas wilayah yang dimana kecamatan A, kecamatan B. Kemudian yang berwarna merah itu ada keterangan pada legenda itu adalah jalan arteri. Kemudian warna merah ini dibedakan dari tebal tipisnya ya. Yang satu itu jalan arteri, kemudian ada jalan kolektor. Kemudian di sini ada skalanya, harus dicantumkan juga. Kemudian ada frame-nya. Kemudian yang sebelah kanan adalah peta geologi Malang Raya. Nah, geologi di situ ada simbol-simbol yang diartikan ke dalam legenda. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan membaca peta yang baik dan benar, bagaimana membuat peta yang informatif. Seperti itu. Ini contoh peta tematik. Jadi peta tematik nanti itu sesuai kebutuhan yang akan peta yang akan kita buat, atau misalnya nih ini yang Bapak berikan adalah peta administrasi Kabupaten Malang. Misalnya kalian yang di luar Jawa, saya ingin membuat peta persebaran kawasan wisata. Nah, itu termasuk peta tematik, itu bisa juga. Jadi wisata di sini, diletaknya di sini, itu bisa nanti digambar atau dijelaskan pada legenda. Itu gambaran secara umumnya. Kemudian ada ini contoh peta tematik dengan judul Akses Pariwisata Nasional di Kabupaten Probolinggo. Jadi di sini bisa tampak pada slide bagaimana jalan di pantai utara Kabupaten Probolinggo itu merupakan jalan nasional yang melewati Kabupaten Probolinggo. Jadi di sini ada posisi strategis atau akses untuk jalur pariwisata nasional, kemudian merupakan kutub pertumbuhan wilayah pada timur, dukungan sektor lain pertanian, transportasi, dan lain-lain. Jadi di sini bikin peta yang informatif, kan ini enak dilihat ya. Jadi di sini menunjukkan adanya akses prasarana yang melewati Kabupaten Probolinggo. Kemudian di sini ini merupakan Bali ya, dia melewati Banyuwangi, kemudian menyeberang ke daerah wisata atau di Bali, seperti itu. Ini contoh aja. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kita belajar pemetaan dan SIG? Nah, nantinya Bapak harapkan kalian itu mampu menjelaskan secara tepat bagaimana konsep sistem informasi geografis dan bagaimana kita menerapkan di bidang teknik sipil. Kemudian metode yang strategi yang Bapak ajar, kita seperti biasa, kita masih daring. Nanti kalaupun ada kesempatan luring, nanti diinfokan lagi. Jadi tidak semua nanti bisa luring. Mungkin yang di Malang aja, kemudian ada syaratnya sudah vaksin dan lain sebagainya. Tapi untuk saat ini
kita masih Zoom dan tatap muka seperti ini, kemudian diskusi bisa melalui Google Classroom ataupun di YouTube ada kolom komentar. Nanti ketika ada kesulitan silakan kalian tanyakan, tidak usah malu-malu, supaya kalian lebih paham nanti yang Bapak jelaskan. Kemudian pemberian tugas dan lain sebagainya itu melalui Google Classroom. Jadi terus pantengin, terus update Google Classroom kalian. Bagi kalian nanti yang belum masuk, silahkan diberitahu temannya, silahkan masuk di Google Classroom, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan. Yang terpenting di sini adalah satuan acara perkuliahan yang Bapak ajar selama 1 semester. Yang pertemuan pertama ada pendahuluan, yang saat ini ada penjelasan rencana pembelajaran semester. Kemudian kita mungkin minggu depan pertemuan kedua, Bapak jelaskan terkait jenis dan definisi peta. Jadi peta itu fungsinya apa, untuk apa, jenis-jenis peta itu apa aja. Kemudian macamnya peta apa, ada skala, fungsinya skala apa, dan lain sebagainya. Pertemuan kedua. Kemudian yang ketiga, pengertian dan dasar komponen SIG. Jadi di SIG ada beberapa komponen, kemudian ada pengertian yang harus kalian pahami. Kemudian aplikasinya seperti apa, pertemuan selanjutnya. Pertemuan kelima yaitu sistem dan subsistem SIG. Bagaimana sistem yang ada di SIG, kalian juga harus tahu. Kemudian prinsipnya seperti apa. Kemudian pertemuan ketujuh ada fungsi dari SIG. Untuk apa sih sebenarnya sistem informasi geografis. Kemudian ada pertemuan 8 ada ujian tengah semester, di mana nanti untuk mengukur kemampuan kalian bagaimana menangkap materi yang Bapak ajarkan. Apakah materi yang Bapak ajarkan itu bisa terserap, bisa dimengerti oleh kalian atau tidak. Nah, ini adanya ujian untuk menilai kalian seberapa paham kalian memahami materi-materi yang sudah Bapak berikan. Kemudian pertemuan ke-9 di sini ada tipe-tipe dari sistem informasi geografis. Kemudian pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-10 ada prasyarat operasional dari SIG sendiri. Pertemuan 11 keunggulan dan keuntungan dari SIG. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi atau software ini apa sih untungnya? Apakah mempermudah atau lebih ruwet? Nah, itu di sini nanti dijelaskan pertemuan 11, kemudian pertemuan 12 itu model analisis SIG. Dan penerapannya adalah pembangunan proyek untuk apa sebenarnya. Kemudian yang ke-13 contoh atau proyek yang menggunakan SIG. Kemudian pertemuan 14 kaitannya SIG dengan pemetaan. Kemudian pertemuan 15 kita mereview rangkuman materi keseluruhan supaya nanti dirangkum supaya lebih mudah untuk dipahami. Kemudian pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester ini adalah keseluruhan materi yang Bapak ajarkan nanti diujikan di pertemuan terakhir ke-16. Kemudian Zoom meeting, jadi Zoom tidak Bapak laksanakan setiap minggu, jadi minggu ke-1, ke-2, ke-5, ke-7, ke-12, dan 15. Nah, ini bisa nanti dicek ya. Nah, ini penilaiannya ada tugas UTS dan UAS, ada persentase 30%. 30% dan 40%. Nah, ini mohon maaf ya, ini jam 2 ya, jam 2 kita mulainya. Jam 2, kemudian absensi nanti ada di Google Form, di Google Classroom, jadi saya kasih linknya, silakan diisi. Nah, untuk mengisinya kalian harus login ke email kalian, jadi jangan di web browser ya, nanti tidak bisa dibuka linknya. Seperti itu. Kemudian ini ada video, jadi contoh aplikasi yang sudah digunakan di pemerintahan. Nah, ini saya mengambil dari pemerintah di Kota Tangerang. Silakan kalian simak.
Oke, tadi sudah saya berikan aplikasi bagaimana penggunaan sistem informasi geografis pada pemerintahan. Jadi di sana di Kota Tangerang tadi menggunakan aplikasi SIG atau Sistem Informasi Geografis untuk menjelaskan apa aja job desk yang ada di dinas tersebut. Oke, silahkan nanti bisa yang belum bergabung silahkan disimak lagi. Oke, jika ada pertanyaan, saya persilahkan silahkan komen di Google Classroom ataupun komen yang ada di YouTube. Silahkan apapun pertanyaan atau undang-undang kalian, silahkan ditanyakan. Selama saya bisa menjawab, saya akan menanyakan. Oke, untuk menutup pertemuan hari ini, ada kata hari ini, yaitu lebih banyak belajar, lebih banyak pengetahuan. Jadi di sini kalian minimal membaca literatur sebelum mengikuti mata perkuliahan saya. Dibaca literatur yang sudah Bapak berikan pada slide sebelumnya. Kemudian mumpung semester 3, maksimalkan nilai yang ada supaya nanti lulus dengan tepat waktu. Buat orang tuamu bangga dengan lulus tepat waktu. Itu dari Bapak untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih telah menghadiri. Terima kasih teman-teman telah berkesempatan yang bisa melihat pada video ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.